Dan terutama hari ini kita mau ngobrolin soal gigi. Nah, temanya gigiku masa depanku. Karena kesehatan gigi ini bukan hanya soal memiliki senyum yang cantik ya, Sobat Tatli ya, tetapi juga berpengaruh terhadap kesehatan tubuh secara keseluruhan. Loh, kok bisa ya? Nah, kita tanya ini ya sama narasumber yang sudah hadir di studio kami saat ini. Dan ada Dr. Gigi Aisyah Hanum Tias selaku dokter gigi dari Puskesmas Mandala. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi Ibu Ayu dan sobat-sobat pendengar radio. Oke, dan juga ada Ibu Nining yang merupakan tenaga kesehatan yang juga akan membahas pentingnya promosi kesehatan dan upaya menjaga kesehatan gigi di masyarakat. Selamat pagi, Ibu Nining. Pagi, Bu Ayu. Kita ngobrolin soal gigi ya Bu ya. Tadi kan bener ya, gigi itu nggak cuman kasih kita rasa percaya diri untuk memberikan senyuman yang cantik gitu, tapi juga ternyata bisa mempengaruhi kesehatan di seluruh tubuh ini gitu ya Dok ya. Dok, tema gigiku masa depanku ini, kenapa sih Dok sangat penting untuk disampaikan kepada masyarakat Dok? Oke, jadi sedikit mengulik ya tentang kesehatan gigi dan mulut. Terkadang masyarakat itu sering tidak sadar bahwa gigi itu merupakan bagian dari tubuhnya. Jadi kadang gigi itu kan kita ngerasanya dia itu bagian lain dari tubuh kita, padahal di dalam gigi sendiri dia ada pembuluh darah, pembuluh saraf. Jadi sebenarnya pembuluh darah itu ujung-ujungnya nanti dia berkaitan dengan kesehatan secara menyeluruh, mulai dari jantung, otak, kulit dan lain sebagainya, itu dia berkaitan sama gigi, tapi masyarakat jarang menyadarinya. Betul. Rata-rata masyarakat sepertinya menyadari gigi cuma buat mengunyah makanan. Betul. Dan baru ke dokter gigi kalau udah sakit. Nah, itu dia betul. Iya. Jadi gitu ya, Sobat Tatli ya. Dari gigi itu ada pembuluh darah yang memang terhubung dengan berbagai organ yang ada di dalam tubuh kita ya, Dok. Dok, ini banyak orang baru datang tadi, benar kata dokter ya, kalau semisal sudah merasa sakit. Tapi sebenarnya apa aja sih Dok manfaat menjaga kesehatan gigi sejak dini, Dok? Oke, jadi sebenarnya kan idealnya datang ke dokter gigi itu 6 bulan sekali ya, karena kita suka nggak sadar kalau gigi kita udah mulai berlubang. Ya itu Dok. Jadi kan lubang, kalau lapisan gigi itu ada beberapa, yang paling luar itu enamel, yang kedua dentin, dan yang terakhir itu pulpa. Di dalam pulpa itu dia ada saraf. Nah, kalau misalnya lubang itu baru di lapisan yang paling atas, itu dia belum mempengaruhi saraf. Jadi pasien kadang nggak sadar kalau giginya berlubang karena nggak ada rasa sakit. Makanya dianjurkan 6 bulan sekali itu biar dilihat sama dokter giginya, karena kadang pasien kan nggak ngeliat-liat nih giginya. Betul, Jadi nanti dicek sama dokter, dan itu dianjurkan 6 bulan sekali. 6 bulan sekali ya, baik. Kalau untuk hubungan kesehatan gigi dan mulut serta kesehatan tubuh secara keseluruhan Dok, selain tadi, kan tadi sudah disinggung sedikit ya Dok ya, ada lagi Dok yang mau ditambahkan Dok soal itu Dok? Oke, jadi sebenarnya paling sering itu ada 2 ya Bu Ayu. Ada diabetes mellitus, pernah dengar ya, kencing manis biasanya disebutnya, atau penyakit jantung, biasanya ini yang paling sering. Nah, kalau misalnya diabetes mellitus itu kan dia kencing manis, maksudnya artinya darahnya ini manis. Semuanya itu manis, mulai dari darah, kemudian nanti dia berkaitan dengan air liur. Nah, kalau misalnya di rongga mulut itu kan kita dipenuhi dengan air liur. Kalau misalnya air liur kita manis, dia jadi lingkungan yang bagus banget itu untuk bakteri. Bakteri senang banget karena bakteri itu makannya manis. Udah gitu di orang yang diabetes mellitus, dia air liurnya manis, jadi memberi nutrisi kepada si bakteri di rongga mulutnya, sehingga bakterinya ini berkembang lebih banyak, berkembang biak. Memang bakteri itu normal ada di rongga mulut, tapi kalau jumlahnya dia semakin banyak dan melebihi kadar imunitas tubuh kita, nanti kita bisa kalah sama si bakteri itu. Jadi sebenarnya di orang-orang diabetes mellitus itu dia resiko infeksi rongga mulutnya sangat tinggi. Kegoyangan gigi juga sangat tinggi di diabetes mellitus. Biasanya kalau pasien-pasien kencing manis ini tuh giginya goyang biasanya. Oke. Wah, ternyata sejauh itu ya Dok ya mempengaruhinya ya. Baik, untuk Bu Nining Bu, dari sisi promosi kesehatan nih Bu, gimana sih Bu kondisi kesadaran masyarakat saat ini dalam menjaga kesehatan gigi Bu? Kayaknya kalau untuk masyarakat umum itu ya, seperti yang tadi dibilang dokter,
Jadi belum merasa Sakit? perlu gitu, belum merasa belum ya, Bu, ya? jadi maksudnya kalau sakit baru datang. Nah itu kayaknya kalau untuk promotif preventifnya masih kurang kan. Masih kurang ya, baik. Jadi baik. emang kebanyakan yang datang ke puskesmas yang udah berlubang. Kalau yang untuk seperti imunisasi gigi kan ada ya. Oh ada, Bu? Ada, jadi imunisasi gigi itu supaya giginya tidak mudah berlubang. Sebetulnya ada, itu kan promosi preventif ya, pencegahan. Nah itu masih kurang, jadi masih harus diedukasi lagi. Wah menarik nih, ada imunisasi gigi juga ternyata ya, Bu ya. Dan menurut Ibu apa aja sih, Bu, kebiasaan sehari-hari masyarakat ini yang tanpa disadari justru bisa merusak gigi? Kalau yang saya lihat itu ya, menyikat gigi mah menyikat gigi, tapi waktunya kurang pas. Jadi kalau ditanya misalkan kalau ke posyandu ya, Ibu sikat giginya kapan? Saya mah biasanya bangun tidur atau enggak pas mandi sore. Nah itu kalau dilihat dari menyikat giginya mah iya menyikat gigi, tapi waktunya kurang pas. Nah itu hubungannya berkaitan banget gitu ya, dari waktu menyikat gigi dengan kebersihan gigi. Soalnya kan kalau bangun tidur sikat gigi, sedangkan mau tidur nggak gosok gigi, sedangkan waktu tidur itu kan lama. Betul. Ya, jadi giginya itu kotornya itu dalam jangka waktu yang lama, terus sikat gigi bangun tidur makan lagi. Iya, karena jadi di yang masyarakat kurang pas. biasanya, Bu, yang sering ini sikat gigi itu dia mau setelah mandi pagi sama setelah mandi sore ya, Bu, ya, biasanya. Rata-rata itu kalau ditanya. Kayaknya sih karena memang sekalian di kamar mandi kayaknya. Gitu ya, oke. Baik, sama Bu Tata, kalau boleh jujur nih Bu Dokter sama Bu Dini ya, lebih sering dapat pasien yang rajin kontrol atau yang datang sambil bilang, "Dok, ini udah sakit beberapa minggu"? Lebih sering yang mana? Lebih sering yang sudah sakit. Nah itu dia Sobat Atli ya, ini masih jadi kebiasaan banyak orang, bukan rahasia umum lagi, ke dokter gigi itu adalah hanya untuk ketika sakit saja, tetapi padahal harusnya jangan seperti itu. Ayo periksain tiap 6 bulan sekali ya. Nanti saya akan balik lagi sama Dokter Aisyah juga Bu Nining untuk membahas gigiku masa depanku setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di 89.1 FM. 89.1 FM kembali lagi di obrolan kita pagi hari ini mengenai gigiku masa depanku. Nah tadi kita sudah sampai ini ya, Dok ya, hubungan kesehatan gigi dengan organ-organ yang ada di dalam tubuh kita. Nah sekarang kita ke segmen yang berikutnya, Dok. Ini kapan sih, Dok, sebenarnya anak-anak itu mulai harus dibiasakan menyikat gigi, Dok? Sebenarnya sikat gigi itu kan dari katanya aja ya, sikat gigi, artinya dari mulai gigi itu ada. Tapi biasanya kalau anak-anak masih bayi dan balita itu perlu pendampingan orang tua yang sangat tinggi. Betul. Biasanya nggak perlu pakai sikat juga nggak apa-apa. Betul. Di ini aja kasa gitu ya, dilingkarkan ke jari, dioles-oles ke giginya gitu. Betul, Dok. Setelah makan, setelah minum susu gitu harus menyikat. Betul sih, Dok, harus di bawah pengawasan orang tua, karena pengalaman saya, anak saya justru bukan sikat gigi, Dok, tapi justru dihisap, Dok. Aduh, di mood, Dok, lama itu ya mas gigi. Dok, ini kan kadang banyak nih orang tua yang menganggap gigi susu tuh nggak perlu dijaga katanya ya, karena nanti bakal tanggal sendiri. Ini gimana tanggapan dokter soal hal tersebut, Dok? Ini salah satu yang harus diubah ya mindsetnya dari masyarakat, karena sebenarnya kenapa gigi susu itu diciptakan gitu sama Tuhan, pasti kita harus mensyukurinya yang pertama ya. Dia kan muncul biar anak-anak itu bisa makan, biar nutrisinya tercukupi. Tapi kalau misalnya kita biarkan dia berlubang, justru bahayanya karena ini di masa pertumbuhan dan perkembangan. Kalau misalnya nutrisi tidak tercukupi, karena kan mulut ini menjadi pintu akses dari luar gitu ya ke seluruh tubuh. Makanan masuknya lewat mulut, semuanya masuknya lewat mulut. Kalau misalnya mulut yang ini giginya sakit atau giginya berlubang, nggak bisa dipakai berfungsi dengan normal, yang ada nanti nutrisinya justru berkurang. Apalagi kalau di anak-anak itu bahaya. Itu yang pertama. Yang kedua, gigi susu itu kalau berlubang, misalnya dia sampai habis gitu,
dia bisa membuat gigi permanennya nanti itu nggak punya ruang untuk tumbuh. Oh iya. Karena kan betul. kalau gigi susu itu kan dia sebenarnya membuat ruang tetap ada. Kalau misalnya dia hilang, gigi itu punya sifat dia selalu bergerak ke tempat yang kosong. Nah, kalau misalnya dia hilang, terus gigi sebelahnya bergerak gitu kan ke tempat yang kosong, nanti gigi permanen yang mau tumbuhnya itu dia kehilangan tempat. Nanti biasanya anaknya jadi berantakan gitu giginya pas udah dewasa. Berantakan itu sebenarnya dia bukan cuma tidak cantik gitu ya, tapi juga bisa menyebabkan makanan itu mudah menyelip di antara gigi. Menyelip ini akhirnya susah dibersihkan, timbullah lubang baru. Dan itu berulang ya, terus polanya berulang terus. Akhirnya ya udah banyak masalah yang ditimbulkan dari betul dok. Kadang saya juga menemukan anak-anak yang giginya tuh tinggal sedikit gitu ya dok ya. Itu karena memang karies atau gimana tuh dok? Iya, itu karies yang dibiarkan begitu saja, nanti lama-lama dia menggerogoti gigi. Sebenarnya gigi susu sama gigi permanen itu beda ya. Bentuknya itu dia beda. Jadi gigi susu itu dia lapisannya lebih tipis. Jadi lebih mudah berlubang sebenarnya memang. Makanya di anak-anak itu sangat jarang anak-anak yang punya gigi susu bagus. Biasanya pasti ada sedikit-sedikit ya, mungkin beberapa adalah yang sehat bagus gitu. Cuma sangat jarang gitu ya, persentasenya lebih kecil dibandingkan yang berlubang. Terus itu ayo kan yang tadi disebutin kan gigi susu katanya ya. Nah ternyata gigi yang udah tumbuh permanen pun, gigi geraham yang belakang kan harusnya gigi susu tuh 20 ya. Betul. Nah ini ada gigi tumbuh baru geraham belakang, itu masih dianggapnya gigi susu, sehingga dengan tadi apa dibiarin. Nah itu udah gigi permanen tapi dianggapnya gigi susu, jadi didiamin. Oh gitu. Oh jadi dok yang geraham belakang itu bukan gigi susu dok? Gigi permanen. Iya. Usia 6 tahun, sedangkan orang tua masih menganggap itu gigi susu. Jadi banyak itu anak SD kelas 1 yang berlubang karena dia menganggap itu gigi susu, biarinlah sudah gitu. Karena tadi sama Putra Tuli ya. Jadi ternyata kalau boleh dikasih tahu dok, gigi susu tuh yang mana aja sih dok ininya dok? Jadi kalau dihitung itu ya, dihitung itu yang bawah 10, yang atas 10. Itu tumbuhnya sampai umur 2 tahun aja. Jadi selain itu sudah gigi permanen, Bu. Begitu memasuki usia 6 tahun, itu muncul gigi pertama gigi pertama tetap, yaitu gigi geraham. Yang belakang, jadi yang pertama tumbuh itu bukan yang depan, biasanya yang belakang. Geraham. Iya. Nah itu sering dianggap sama orang tua itu gigi masih gigi susu katanya, karena dia tidak menggantikan gigi susu. Jadi dia di belakang gigi tetap, di belakang gigi susu. Jadi nggak ada yang goyang gitu, Bu. Nah, kiranya kan nggak ada yang lepas nih. Iya, itu bukan gigi susu. Padahal itu memang dia tumbuhnya tidak di belakang. Jadi nggak ada gigi susu yang goyang pas dia tumbuh gitu. Baik. Itu sudah jadi gigi permanen ya yang di belakang itu ya. Dok, kesalahan apa sih dok yang paling sering dilakukan masyarakat saat menyikat gigi dok? Apakah durasinya atau tekniknya atau bagaimana dok? Yang paling sering yang tadi Bu Nining udah sebutkan ya, waktunya. Waktu pertama harusnya itu kan setelah sarapan dan sebelum tidur malam. Tapi mungkin ini memang sulit kalau kita jarang sarapan pertama ya. Ada ya dok yang begitu biasanya. Berangkat langsung aja, berangkat kerja atau berangkat sekolah gitu ya. Itu memang harus dibiasakan habis sarapan dan sebelum tidur malam. Terus juga cara menyikat giginya masih sering yang dia itu gerakannya horizontal Gitu itu aja, begini ya. Jadi horizontal itu dia bisa mengikis gusi sebenarnya. Kalau misalnya gusi terkikis, nanti lama kelamaan mungkin dalam jangka waktu puluhan tahun sih memang, tapi nanti gusinya itu akan terkikis, akarnya terlihat. Kalau akar terlihat, gigi itu akan terasa ngilu. Jadi yang sebenarnya teknik yang benar itu bagaimana dok?
Yang benar itu sebenarnya banyak ya, bisa bulat-bulat boleh. Biasanya di anak-anak lebih mudah bulat-bulat karena ada lagunya juga ya. Bulat-bulat. Iya. Tapi kalau di orang dewasa juga boleh kita menyesuaikan warna bendera kita. Atas Merah putih. Merah Oh, putih itu kan oke. artinya dari yang warna merah ke warna putih atas bawah gitu. Dan satu arah aja. Satu arah. Dari merah ke putih. Oke, baik. Idealnya tuh berapa lama sih dok untuk gosok gigi dok? Sikat gigi itu ideal 2 menit. Itu minimal. Oke, jadi siapa teman-teman di sini yang di Zero ini sudah menyikat gigi selama 2 menit? Kalau mau dihitung itu satu gerakan 8 kali. Oh, kalau mau gitu. dihitung ya. Jadi misalnya maju, mundur, maju itu 8 kali. Oke ya. Nah, kita ke Bu Nining Bu, langkah sederhana yang dilakukan keluarga supaya anaknya terbiasa menjaga kesehatan gigi Bu Nining gimana nih Bu? Jadi harus dari orang tuanya dulu ya, membiasakan dari kecil. Jadi kayak tadi masih bayi itu kan belum punya gigi, tapi sudah dibiasakan bersih. Jadi ke dewasanya jadi dia udah terbiasa. Oke, dibiasakan ya. Bu, ya. Dibiasakan dari rumah, dari orang tua gitu. Kalau untuk di sekolah-sekolah atau posyandu pun di puskesmas sendiri Bu, sudah ada program apa saja Bu yang ikut membantu membudayakan menjaga kesehatan gigi Bu? Kalau kita biasanya turun ke sekolah itu edukasi ya, penyuluhan, juga ada pembinaan dokter kecil. Di situ materi kesehatan semua, tujuannya supaya dokter kecilnya menyebarkan lagi ke teman-temannya. Ada. Terus kalau di puskesmas juga kan pelayanan juga ya, pelayanan kesehatan gigi juga insya Allah termasuknya lengkap lah kalau di puskesmas Mandala. Penambalan, pencabutan, scaling ada. Kalau untuk anak-anak sendiri Bu ada apa? Ada layanan apa Bu untuk menjaga giginya supaya tetap sehat Bu? Nah itu untuk kan di puskesmas itu ada juga imunisasi gigi itu tadi. Iya. Sahabat Ada. ini udah familiar belum sama imunisasi gigi? Nah kalau belum familiar coba kita tanya Bu Nining, bagaimana itu Bu imunisasi gigi? Jadi kita tahu imunisasi itu disuntik ya Bu ya. Jadi disebutnya imunisasi gigi itu kan untuk mencegah gigi supaya tidak berlubang. Mencegah gigi supaya tidak berlubang itu mengoleskan cairan yang namanya fluoride itu ke dalam gigi. Jadi dimasukkan giginya, dikeringkan dulu, kemudian dioles, tunggu beberapa menit, tujuannya supaya meresap itu fluoride-nya. Nah, diharapkan giginya tidak mudah berlubang. Oke, baik. Jadi itu dilakukannya nggak setahun sekali, kalau bagusnya 6 bulan sekali. 6 bulan sekali Iya. ya Bu ya, oke. Diulang. Baik, nah itu dia ya Sahabat Putatuli ya. Kalau Sahabat Putatuli punya pertanyaan seputar kesehatan gigi ini, boleh ya silakan di layanan WhatsApp di 081180689900, DM langsung Instagram kita boleh, ataupun komen langsung di live TikTok kita juga boleh. Nanti saya akan balik lagi bersama Bu Nining dan juga Dr. Aisyah setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Multatuli FM. Kita masih di Multatuli Pagi dan saya masih ngobrol bersama Dr. Aisyah dan juga Ibu Nining mengenai kesehatan gigi ya, dengan tema Gigiku Masa Depanku. Terima kasih untuk sahabat Multatuli yang sudah masuk di layanan WhatsApp kami, dan nanti ya sabar ya kita tanyakan ke dokternya langsung. Tapi sebelum itu saya mau nanya lagi ke dokter. Dok, boleh kita lurusin beberapa mitos yang masih sering dipercaya masyarakat nggak sih dok? Oh boleh. Oke ya, mitos yang pertama katanya kalau gigi nggak sakit berarti sehat. Gimana nih dok? Mitos ya. Oke, karena kenapa dok? faktanya itu seperti yang sebelumnya disebutkan, kalau misalnya baru kenanya lapisan yang paling atas, lubangnya justru nggak sakit, atau justru banyak yang pasien-pasien yang ngomongnya kayak gini, dok dulu tuh gigi saya sempat sakit, sempat bengkak, tapi sekarang udah nggak sakit lagi, udah sehat lagi ya, dipikirnya gitu. Padahal sebenarnya yang bisa merasakan sakit itu kan cuma sesuatu yang hidup ya. Kalau misalnya dia udah mati, artinya dia udah nggak bisa merasakan sakit lagi. Nah itu bisa jadi giginya udah mati. Jadi bukan berarti giginya itu udah sehat lagi, tapi justru giginya udah mati. Dan itu artinya infeksinya itu udah bukan cuma di giginya aja, tapi dia udah sampai ke akarnya atau sampai ke bawah akarnya. Jadi untuk narasi tadi itu mitos. Mitos gitu. ya dok. Oke. Yang kedua, cabut gigi bisa menyebabkan mata terganggu. Nah, gimana nih dok?
Ini sebenarnya mitos yang masih banyak banget beredar banyak di ya, masyarakat ya, apalagi gigi atas ya. Biasanya karena kalau misalnya masyarakat mikirnya cabut gigi atas itu bisa bikin buta, padahal itu mitos. Karena sebenarnya sarafnya itu beda cabang. Beda ya dok. Beda cabang. Saraf mata itu dia tidak sesimpel itu. Saraf penglihatan itu tidak sesimpel itu. Karena mungkin masyarakat mikirnya gini, kenapa sakit gigi saya itu sampai ke mata sakitnya? Kadang iya. Kan ada ya orang yang sakit giginya sampai ke mata. Jadi dia mikirnya kalau dicabut takutnya buta gitu. Betul. Padahal saraf penglihatan sama saraf rasa sakit itu beda. Jadi bukan berarti kita merasakan sakit itu bisa mengganggu penglihatan, enggak. Jadi kalau misalnya memang di percabangan gigi itu ada saraf yang sedikit ke bawah mata. Tapi saraf ini bukan saraf utama penglihatan. Dia cuma saraf untuk merasakan aja gitu. Jadi harus dibedakan. Saraf itu dia kompleks banget lah pokoknya. Cabangnya itu banyak gitu. Oke, mitos yang berikutnya dok, cabut gigi harus nunggu tensi normal. Itu fakta. Betul. Fakta. Oke, Betul. kenapa dok? Jadi kalau misalnya kita mau bayangin ya, hipertensi itu kan dia darah tinggi, maksudnya adalah aliran darahnya itu kencang banget. Bayangin aja pipa air atau selang air yang airnya itu deras gitu ya. Bayangkan kalau kita melubangkan pipa itu, bisa dibayangin ya air yang keluar akan sebanyak apa? Betul. Ya muncrat gitu ya, bisa ya. Nah kalau misalnya gigi dicabut itu dia memang membuat perlukaan di pembuluh darah. Nah kita bisa menyamakan dengan pipa air yang tadi. Kalau misalnya dia darahnya tinggi, artinya tekanannya tinggi. Pas dicabut, bisa dibayangkan darah yang keluar sebanyak apa? Nah itu. Berarti itu fakta ya dok ya? Fakta. Itu kenapa? Tensinya harus diperiksa dulu ketika mau cabut gigi ya. Iya. Baik. Yang berikutnya dok, ibu hamil selalu kena sakit gigi. Bisa jadi karena perubahan hormonal. Oke. Jadi bisa ya dok ya? Iya, jadi sebenarnya rongga mulut itu dia dipengaruhi juga oleh hormon-hormon, terutama kalau kehamilan itu kan estrogennya tinggi ya. Betul. Estrogen yang tinggi ini dia bisa mengubah lingkungan rongga mulut. Makanya di ibu-ibu hamil itu biasanya banyak karang giginya atau banyak ada pembengkakan di gusinya. Nah itu biasanya muncul memang di kehamilan. Ada yang namanya epulis gravidarum, tapi ini jarang di beberapa ibu hamil aja. Nah nanti dia akan mengecil seiring kehamilan itu semakin besar. Nanti dia setelah melahirkan hilang sendiri gitu. Karang gigi harus dibersihkan kalau di ibu hamil. Kalau ibu hamil itu kalau ke dokter gigi kalau bisa di trimester kedua ya. Trimester kedua. Jangan di Kenapa, trimester ketiga atau di trimester awal. Karena kalau di trimester ketiga itu rawan kontraksi. Karena kan di dokter gigi itu kan lama ya. Betul. Takutnya kalau kelamaan duduk di kursi gigi itu memicu kontraksi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya kita melakukan perawatan-perawatan yang invasif seperti cabut gigi atau pembersihan karang gigi, itu nanti dia juga bisa memicu kontraksi karena penyempitan pembuluh darah itu. Kalau di trimester pertama kenapa dok nggak boleh? Trimester pertama itu kan dia masih awal ya, takutnya mengganggu janin yang belum stabil. Jadi lebih baik di trimester kedua memang dia yang paling stabil. Baik. Nah itu dia ya, sahabat tulis. Satu lagi dok, scaling membuat gigi jadi renggang. Bisa jadi. Tapi penyebabnya bukan si scalingnya. Tapi dok, penyebabnya karang giginya. Jadi kan karang gigi itu dia seolah memang kita ngerasanya gigi kita rapet nih, padahal itu karangnya yang bikin rapet. Jadi karang gigi itu dia merusak tulang, merusak gusi. Jadi pas dibersihkan ternyata giginya itu udah rusak tulang dan gusinya. Pas diraba-raba pakai lidah gitu ya, rasanya renggang-renggang. Karena tadi itu karang giginya. Baik dok, pertanyaan selanjutnya, tanda-tanda yang tidak boleh diabaikan dan harus segera diperiksa ke dokter gigi apa dok? Yang pertama kalau misalnya makan dan minum dingin itu ngilu.
Jadi kalau misalnya ngilunya itu bukan pas lagi nggak ngapa-ngapain, tapi pas lagi makan minum dingin gitu ya, itu segera periksa karena artinya ada lubang dan lubangnya masih bisa ditambal gitu. Ini bagusnya langsung ke dokter gigi karena kalau misalnya nunggu sakit tiba-tiba itu artinya lubangnya sudah sampai ke saraf. Justru perawatannya lebih ribet lagi nanti. Terus yang kedua itu kalau ada sariawan yang tidak sembuh dalam waktu lebih dari 2 minggu. Itu harus segera periksa ke dokter gigi karena takutnya itu adalah infeksi yang berkelanjutan ataupun bisa juga ke tumor-tumor rongga mulut. Iya. Ada lagi dok? Itu sih. Itu ya. Baik. Bu Nining gimana Bu? Ada yang mau ditambahkan untuk sahabat Bu Tatli yang harus di kondisi apa menuju dokter gigi ini, Bu Nining? Jadi intinya mah harus kontrol aja setiap 6 bulan sekali. Jadi walaupun belum ada keluhan, soalnya jadi lebih terdeteksi lebih awal gitu. Jadi kalau ada berlubang cepet ditambal, kalau ada karang gigi walaupun sedikit gitu kan bisa dibersihkan. Oke. Ini saya sedikit juga tertampar ini. Saya kapan ya terakhir? Iya terakhir juga sekali juga aduh kapan gitu. Bu Nining kalau untuk layanan kesehatan gigi ini di cover BPJS nggak sih Bu? Di Mandala BPJS bisa melayani semua tindakan kecuali scaling tidak. Oh tidak. Oke. Penambalan, pencabutan BPJS semua. Oke. Nah sahabat Bu Tatli ini ada beberapa pertanyaan yang masuk nih dok. Kita ke layanan WhatsApp kita ya dok ya. Di 0811-8068-900 coba saya bacakan. Ini ada dari 0899-34503 sekian. Ada Anis di Sumur Buang katanya. Dok, bisa dijelasin nggak sih bahasa paling simpel kenapa gigi yang keras ini bisa bolong? Oke, izin jawab ya. Jadi gigi kita itu adalah organ paling keras di tubuh. Bahkan dia lebih keras dari tulang. Tapi kenapa bisa bolong? Dia ditekan sampai 100 kilo itu kuat loh Bu Ayu. Gigi itu kuat banget. Dia kuat panas. Panas dia nggak keropos. Kuat banget lah pokoknya. Tapi dia punya satu kelemahan, yaitu asam. Dia kalau kena asam di bawah 5,5 pH-nya, dia bisa keropos. Nah, asam ini sebenarnya kan kita bilangnya gigi berlubang karena makanan manis gitu. Makanan manis itu sebenarnya kenapa bisa bikin berlubang padahal dia manis bukan asam. Jadi manis ini dia bisa jadi makanan untuk bakteri yang ada di mulut. Nah, bakteri ini dia juga buang air kayak kita. Atau menghasilkan produk metabolisme lah sampingannya berupa asam. Nah, asamnya ini kalau terakumulasi atau terlalu banyak gitu ya dihasilkan oleh bakteri, dia bisa menyebabkan pH rongga mulutnya turun sehingga terjadilah karies itu. Bolong gigi itu. Oke, baik gitu ya Teh Anis ya. Next ada Siska di Ciberem 0815257112 sekian. Bagian gigi mana sih dok yang paling sering jadi korban gigi berlubang? Terus kenapa di situ-situ aja? Jadi sebenarnya bagian gigi itu semuanya sih bisa jadi gigi berlubang. Dari mahkotanya bisa, akar juga bisa. Jadi tergantung di mana tempat makanan itu terselip biasanya ya. Paling banyak itu memang di antara di tempat kunyah. Ya kan? Di belakang ini ya dok, geraham ini ya. Geraham, terus di tempat kunyahnya itu yang bagian atasnya itu. Karena di situ pertama permukaannya tidak halus, ada corak-corak, corak-coraknya itu kan dia bikin makanannya terselip di situ. Kalau nggak dibersihkan dengan benar, makanannya di situ jadi tempat makan untuk bakteri. Ya udah di situ paling sering. Pokoknya makanan itu di mana tempat makanan itu terselip lah intinya. Di depan juga banyak ini. Biasanya yang ngemut permen. Iya kan banyak ini kalau diperiksa tuh ya, depannya bolong hitam-hitam gitu. Oh gitu Bu. Ya, biasanya itu kebiasaan. Orang dewasa juga ada itu Bu. Banyak. Ngemut permen atau ngemut makanan gitu. Itu lebih seringnya di depan. Oke, baik. Ini ada Maman di Aweh 08195631 sekian. Dokter izin tanya, selain gula, makanan atau minuman apa yang paling merusak gigi tanpa orang sadari? Soda.
Soda. Tolong itu dihindari banget ya, dikurangi ya. Minuman-minuman bersoda itu sangat merusak gigi karena dia itu kan biasanya asem ya, asem tambah lagi manis. Nah, itu sangat merusak banget lah di gigi kita. Itu tidak bersahabat banget untuk gigi. Baik. Hindari soda. Oke, soda ya sama Mutatuli ya. Ini langsung rekomendasi dari dokter giginya. Ada Aji juga di Salahaur 08215429 sekian. Sikat gigi 2 kali sehari dok udah jadi standar nih. Ada nggak sih teknik atau waktu sikat gigi yang paling banyak orang masih salah kaprah? Ih tadi udah dijelasin loh. Aji nggak denger dari awal ya Aji ya. Dok, dijelasin lagi dok. Oke, diulang ya. Jadi sikat gigi 2 kali sehari setelah sarapan dan sebelum tidur malam. Terus kalau gerakannya boleh bulat-bulat atau gerakan seperti bendera merah putih gitu. Mudah diingat. Oke, gitu ya Kak Aji ya. Terus ini ada Angga di Komdik 08996243167 sekian dok. Benang gigi atau tusuk gigi atau apa ini? Water floss. Mana yang paling dokter rekomendasikan dan kenapa? Benang gigi. Kenapa dok? Karena sebenarnya kadang kita penyikat gigi itu kurang. Di sela-selanya ternyata masih terselip makanan. Iya. Nah, itu bisa ditambahkan dengan benang gigi ya, karena benang gigi ini dia bisa membersihkan yang terselip di antara gigi gitu. Tapi udah dijual di pasaran ya sih dok benang gigi? Dijual di banyak Indomaret juga ada. Oh sudah ada. Sudah. Oke, baik. Kadang kita belum familiar. Nah itu betul. Ini ada Lucy di Kebon Kopi 0812542119 sekian. Dokter betul nggak sih dok usia toddler itu butuh fluoride 1000 ppm? Sebenarnya hitungan fluoride itu nanti dia ada rumusnya lagi dan ribet biasanya. Dia menghitung kadar air, kadar macem-macem lah berat badan anaknya. Jadi tergantung dari masing-masing anak. Dan biasanya kadar fluoride itu 0, sekian. Oke. Jadi nanti bisa dihitung dulu berat badannya. Nanti kalau bisa sih periksa langsung aja ke dokter gigi. Ibu Lucy dari mana ini pertanyaan ini? Butuh 1000 ppm. Oke ya gitu ya Bu Lucy ya. Ini ada Ibu Astri di Palaton 08121527 sekian. Gigi susu anak bolong parah itu darurat nggak dok? Kan nanti juga bakalan tanggal dok. Nah, sama kayak yang tadi. Jelasin. Iya gimana Bu Nining deh boleh yang jelasin silakan Bu. Ya tadi yang udah dijelasin kayak sama dokter Aisyah. Jadi gigi susu itu fungsinya banyak banget. Jadi jangan diabaikan. Kalau berlubang, kalau bisa ditambal sebaiknya ditambal. Karena itu berhubungan dengan stunting juga kan, jadi anak nggak bisa makan, nggak mau makan enak jadi keganggu, untuk pertumbuhan gigi tetap juga kan jadi terganggu. Oke, gitu ya Bu Asri ya. Bu Asri juga nggak nyimak kita dari awal ya. Oke, ini pertanyaan terakhir dok. Ini ada Tia di Gang Mawar. Gang Mawar sebelah mana? Di sana, di kan Cibadak. Oh, coba baru denger nih. Di 089568669 sekian. Dok, izin tanya, fluoride pada anak-anak itu kalau kebanyakan pengaruhnya selain tadi yang dokter sebutkan, bener nggak sih dok bisa berpengaruh ke kesehatan ginjal? Bisa, jadi kan ginjal itu dia menerima obat-obatan, dia kan memproses banyak ya, biasanya obat, kemudian fluoride itu juga di ginjal. Jadi memang kalau bisa pemakaian fluoride ini itu disesuaikan dengan anjuran aja. Kalau misalnya di anak-anak itu biasanya sebiji beras ya, di bawah 6 tahun itu sebiji beras. Kalau misalnya di atas 6 tahun itu sebiji jagung. Nah, seperti itu. Jangan terlalu banyak. Oke, waduh. Oke, dok, makasih banget loh dok. Ini ibu-ibu ini pasti juga sedang galau dengan kesehatan gigi anaknya. Justru bagus ya, dia memikirkan anaknya. Betul. Oke. Dok, ini kalau boleh tahu nih dokter ya, selama praktek nih dok, pertanyaan paling unik atau paling sering ditanyain pasien tuh selama praktek apa aja dok?
Paling banyak karena kasus yang terbanyak itu mau cabut gigi ya. Jadi biasanya orang itu datangnya bilang mau tambal, tapi ternyata pas dicek udah nggak bisa ditambal biasa. Harus dirawat saluran akar, kalau nggak dicabut. Itu yang paling sering. Kalau nggak mau bikin gigi tiruan. Tapi giginya ini masih banyak yang harus dikoreksi. Jadi kalau misalnya mau bikin gigi tiruan itu sebelumnya harus dibersihkan dulu karang giginya. Kalau ada yang berlubang harus ditambal dulu. Kalau ada sisa akar harus dicabut dulu. Nah itu banyak orang yang datang pengennya sih langsung dibuat gitu. Padahal nggak bisa dalam satu proses cepat itu nggak bisa gitu. Kalau saya pernah Bu Ayu, Gimana Bu Nini? kasusnya waktu di Baduy. Kan dulu di Baduy ya kerjanya. Itu pas mau dicabut, saya lagi nyiapin jarum. Pas mau di anestesi, pasiennya nungging. Loh, kok gitu? Disangkanya mau disuntik pantat. Oke. Wah, udah sekali ya itu ya, karena memang Ada juga identiknya begitu ya, Bu. Iya, Ya. pas mau dicabut susah banget. Ntar ya, aku keluarin dulu wapaknya. Oke, baik. Waduh. Sahabat tadi seru sekali ya perbincangan kita di kesempatan hari ini. Nanti saya akan kembali lagi di segmen terakhir kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Multatuli FM 89 Multatuli FM. Sahabat Multatuli, kita ada di segmen terakhir nih untuk obrolan kita di pagi hari ini. Tidak terasa ya, sudah 50 menit kita berbincang-bincang. Dan terima kasih juga untuk sahabat Multatuli yang sudah tadi mengirimkan pertanyaan di layanan WhatsApp kami. Dok, saya ke Dokter Aisyah dulu. Kalau boleh memberikan tips, dokter bisa nggak sih kasih tips sederhana untuk menjaga kesehatan gigi? Apa aja yang wajib dilakukan masyarakat, dok? Oke, yang paling sederhana dan paling mudah bisa dilakukan semua orang adalah sikat gigi. Sikat gigi 2 kali sehari, yang tadi waktunya sudah disebutkan, setelah sarapan dan sebelum tidur malam. Kalau mau lebih baik lagi, ditambahkan benang gigi. Habis sikat gigi itu masukkan benang gigi di sela-sela gigi ya untuk mengeluarkan sisa-sisa makanan. Nah, kalau untuk obat kumur, sebenarnya banyak masyarakat yang berpikir bahwa obat kumur ini bisa menggantikan sikat gigi. Sebenarnya enggak, obat kumur itu tidak bisa menggantikan, dan obat kumur itu kalau dalam jangka waktu panjang dia bisa bikin mulut berjamur. Jadi sebenarnya jangan terlalu sering menggunakan obat kumur. Itu aja sih. Oke, gitu. Bu Nining, ada yang mau ditambahkan? Boleh nambahin. Jadi memperbanyak sayur dan buah. Sebetulnya itu ada suatu perkampungan ya, dia banyak pohon jambu air. Itu kebiasaannya makan, setelah makan jambu air. Itu secara otomatis bersih sendiri. Iya, jadi di kampung itu nggak ada karies karena kebiasaan makan sayur dan buah itu. Nah, kalau di situ banyaknya jambu air. Jadi makan jambu air gitu ya. Kebetulan sayur depan rumah saya ada. Nah, makan itu sesudah makan. Oke, baik. Itu ya, sahabat Multatuli ya, banyak makan sayur dan buah. Dokter, kaitan kesehatan gigi dengan rasa percaya diri, prestasi belajar anak, bahkan produktivitas saat dewasa, gimana dok? Sangat berpengaruh ya. Pertama ke psikososial, dia berpengaruh sekali apabila gigi depan ya, terutama ya, beberapa orang itu nggak percaya diri terhadap gigi yang terlihat oleh orang lain. Biasanya gigi-gigi bagian depan. Kalau berlubang ataupun berantakan itu sangat mengganggu kinerja. Biasanya kita jadi nggak mau ngobrol, nggak mau ketawa, dia ketawa tutup gitu ya. Betul. Terus juga kalau misalnya rasa sakit, beberapa itu ada yang sakit banget, sakit gigi gitu ya, berlubang sampai nggak masuk sekolah, atau nggak sampai nggak bisa kerja, atau nggak bisa makan, nggak bisa ngomong. Kayak yang waktu kemarin ya Umi, kemarin tuh ada pasien dia berlubang sampai bengkak ke leher. Jadi buka mulutnya itu cuma bisa sekitar 1 cm aja. Jadi kan dia nggak bisa ngomong. Jadi dibantu itu sama walinya untuk ngomong. Jadi sebenarnya kesehatan gigi ini sangat penting. Baik, begitu ya, sahabat Multatuli ya. Mau nambahin. Boleh, silakan Bu Nini. Kalau yang udah pernah ya ini, yang datang ke puskesmas itu ada yang untuk mau daftar polisi. Atau daftar TNI. Betul. Nah itu kan syaratnya ya, nggak boleh berlubang. Nah itu banyak sekali yang
wah ternyata udah berlubang ini gimana. Itu kan jadi menghambat juga. Jadi itu makanya gigiku masa depanku. Sebetulnya itu berhubungan dengan masa depan kita gitu ya. Iya betul Bu, karena salah satu syaratnya tidak boleh giginya berlubang. Iya. Nah itu dia, makanya Sahabat Tatuli ya harus kudu dan wajib menjaga kesehatan gigi dan mulut. Dok, sebagai pertanyaan pamungkas kita untuk di episode kali ini, saya mau meminta pesan dari masing-masing narasumber. Pesan terbaik apa yang ingin disampaikan kepada seluruh sahabat Multatuli FM supaya semakin peduli untuk menjaga kesehatan gigi? Boleh dari Dr. Aisyah dulu. Oke, untuk sahabat Multatuli, jadi gigi itu adalah pemberian Tuhan yang dia diberikan kepada kita untuk berfungsi dengan baik. Itu harus benar-benar disyukuri, dijaga, jangan membiarkan gigi kita itu sakit begitu aja gitu. Jadi kami mengajak masyarakat untuk tidak menunggu sampai gigi terasa sakit. Manfaatkan ya layanan kesehatan gigi di fasilitas-fasilitas kesehatan, terutama di sini kami menawarkan di Puskesmas Mandala selama rutin 6 bulan sekali. Jadi dengan deteksi dini masalah gigi itu bisa ditangani lebih mudah, lebih cepat, dan dengan biaya yang tidak sebanyak kalau misalnya gigi kita udah parah gitu. Nah itu betul. Nah tim kami siap memberikan pelayanan, edukasi maupun tindakan yang sesuai kebutuhan. Baik, terima kasih Dr. Aisyah. Bu Nining silahkan pesannya Bu. Pesan dari saya, sebetulnya masyarakat Indonesia itu menyikat gigi, tapi waktu dan tekniknya mungkin yang harus diperbaiki. Betul. Jadi sikat giginya dirubah. Kalau kita mungkin udah yang berlubang ya udah tua. Nah ini untuk anak ini, untuk anak-anak generasi muda, sikat giginya itu waktunya yang diperbaiki dan tekniknya. Jadi kalau sikat gigi mah iya, tapi kok kenapa berlubang? Karena itu tadi harus diperbaiki waktu menyikat giginya, yaitu sesudah makan dan sebelum tidur. Oke, baik. Dokter, Bu Nining, terima kasih sudah mampir di studio kita, dan mudah-mudahan perbincangan kita untuk pagi hari ini bisa bermanfaat untuk sahabat Multatuli dimanapun kalian berada. Jangan lupa ya, gosok gigi, jaga kesehatan giginya. Gigiku masa depanku, setuju sekali. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada para narasumber yang sudah hadir, dan untuk sahabat Multatuli tetap bersama kami di Multatuli FM karena masih ada lagu-lagu apik yang akan menemani aktivitas pagi hari kalian semuanya. Selamat pagi, sampai jumpa di lain kesempatan.